Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Mela Civa Audina dengan NIM 2483130081. Di sini saya akan memulai pembahasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 11 tentang organisasi internasional dalam hukum internasional. Pertama-tama yang perlu kita pahami adalah kenapa sih organisasi internasional itu dibentuk. Jadi dalam hubungan internasional modern banyak masalah nih yang tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja. Contohnya, yang pertama itu konflik bersenjata, yang kedua perdagangan internasional, yang ketiga perubahan iklim, yang keempat isu kemanusiaan. Karena itu, hubungan internasional ini menjadi wadah untuk mengordinasikan kepentingan berbagai negara. Organisasi internasional ini dibentuk melalui perjanjian internasional. Perjanjian ini yang menjadi dasar hukum untuk mengatur tujuan, struktur, kewenangan, serta mekanisme pengambilan keputusan dalam organisasi internasional ini. Adapun ciri-ciri utama dari organisasi internasional. Yang pertama, dibentuk oleh negara-negara melalui perjanjian internasional. Yang kedua, memiliki struktur organisasi tetap seperti badan utama dan sekretariat. Yang ketiga, memiliki tujuan bersama yang ingin dicapai. Yang keempat, memiliki kewenangan sesuai dengan mandatnya. Walaupun memiliki ciri-ciri tersebut, bisa dipahami bahwa organisasi internasional ini tidak memiliki kedaulatan. Kenapa sih tidak memiliki kedaulatan? Ya karena organisasi internasional ini tidak memiliki wilayah, tidak memiliki penduduk tetap, dan tidak bisa atau tidak memiliki kekuatan untuk memaksa sebuah negara. Yang artinya setiap keputusan ini tetap bergantung pada apakah negara anggota ini ingin menjalankannya atau tidak. Di sini juga kita bisa melihat bahwa efektivitas organisasi internasional ini seringkali dipengaruhi oleh faktor politik dibandingkan hukum. Selanjutnya, organisasi internasional memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, sebagai forum kerjasama, yaitu tempat negara-negara berdiskusi dan bernegosiasi secara damai. Yang kedua, sebagai pembentuk norma internasional, karena banyak aturan global lahir dari organisasi internasional. Yang ketiga, sebagai pelaksana kebijakan internasional, misalnya melalui bantuan kemanusiaan dan misi perdamaian. Dan keempat, sebagai pengawas, yaitu apakah para negara anggota melaksanakan peraturannya atau tidak. Namun dari fungsi-fungsi tersebut tidak selalu berjalan dengan baik. Dalam praktiknya, banyak aturan internasional yang tidak diimplementasikan secara maksimal. Sebagai contoh, konflik Suriah yang masih berlangsung. Meskipun telah dilakukan segala upaya dari organisasi internasional, hal ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antar negara. Contoh yang kedua itu ASEAN dalam menangani krisis Myanmar yang juga menghadapi keterbatasan, terutama karena prinsip non-intervensi. Dari sini kita juga bisa lihat nih bahwa organisasi internasional ini tidak selalu efektif dalam prakteknya. Di sisi teori, organisasi internasional ini bisa dipahami melalui beberapa pendekatan. Yang pertama, realisme yang melihat organisasi internasional sebagai alat kepentingan yang kuat atau alat negara yang kuat. Yang kedua itu liberalisme, yang dimana melihat organisasi internasional ini sebagai sarana kerjasama. Yang ketiga, konstruktivisme, yang melihat organisasi internasional ini membentuk norma dan nilai. Dari ketiga pendekatan ini bisa menunjukkan nih bahwa organisasi internasional itu tidak hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang saja.
ada perkembangan terbaru dari organisasi internasional. Jadi, organisasi internasional sekarang tidak hanya melibatkan negara, tetapi juga melibatkan aktor non-negara seperti LSM dan perusahaan multinasional. Hal ini membuat kerjasama internasional menjadi lebih luas, tetapi juga menjadi lebih kompleks. Jadi, organisasi internasional memiliki peran penting dalam hubungan internasional untuk menjadi wadah kerjasama global. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada komitmen dan kepentingan negara anggota. Oleh karena itu, untuk memahami organisasi internasional ini, kita tidak hanya melihat dari sisi hukum, tetapi juga dapat melihat dari sisi realitas politik yang ada. Mungkin dari saya segitu, dilanjut pembahasannya oleh teman-teman saya. Oke, aku Tiaf Anika dari kelas 4C akan menjelaskan terkait fungsi daripada Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB bertanggung jawab penuh dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional berdasarkan pasal 24 Piagam PBB. Berbeda dengan majelis umum yang hanya bisa memberikan rekomendasi, keputusan atau resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan bersifat mengikat secara hukum. Nah, bagi seluruh negara anggota, badan ini memiliki wewenang untuk menyelidiki konflik, menyarankan resolusi damai, menjatuhkan sanksi ekonomi maupun militer, dan Dewan Keamanan sendiri membentuk peraturan hingga melakukan tindakan militer jika diperlukan. Penyelesaian damai pada bab ke-6 Piagam PBB. Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Keamanan mengacu pada dua instrumen hukum utama, yaitu bab 6 dan bab 7 Piagam PBB. Bab 6 yaitu mengatur tentang penyelesaian konflik secara damai melalui cara-cara seperti negosiasi, seperti mediasi atau arbitrasi untuk menjaga atau mencegah eskalasi. Dan keterangan ini didasarkan pada pasal 2 ayat 3 yang mengharuskan negara-negara menyelesaikan perselisihan mereka tanpa mengancam perdamaian. Nah, biasanya bab 6 ini diterapkan pada tahap awal konflik. Contohnya untuk misi pemantauan gencatan senjata. Terus, apabila situasi dinilai mengancam stabilitas dunia, Dewan Keamanan ini dapat menggunakan wewenang dalam bab 7 yang bersifat coercive atau memaksa. Berdasarkan pasal 39, Dewan Keamanan berwenang menilai apakah suatu keadaan merupakan ancaman bagi perdamaian. Nah, pelanggaran perdamaian atau tindakan agresi dalam kondisi pendekatan perdamaian di bab 7 ini di pasal 3 pada bab 7 ini prinsip non-intervensi urusan domestik tidak lagi berlaku karena Dewan Keamanan dapat menjatuhkan sanksi non-militer pada pasal 41 seperti embargo ekonomi atau memutuskan hubungan diplomatik. Namun, sanksi tersebut tidak membuahkan hasil, aksi militer dapat berdasarkan pasal 42 sebagai langkah terakhir. Oke. Dewan Keamanan juga berfungsi sebagai investasi dan mediasi dan sebagai sarana yang menginvestigasi atau memediasi negara-negara yang berkonflik gitu. Nah, sebelum mengambil tindakan krusial tersebut, Dewan Keamanan bertindak sebagai mediator untuk menghindari peperangan berdasarkan pasal 34. Badan ini memiliki kewenangan menyelidiki setiap pertikaian atau situasi yang berpotensi memicu ketegangan internasional guna menilai ada tidaknya ancaman terhadap perdamaian. Dan melalui pasal 33 hingga 38, Dewan Keamanan ini juga berwenang mendorong negara-negara yang berselisih untuk mencari solusi melalui jalur hukum agar tidak terjadi peperangan. Nah, terus efektivitas dan tantangan daripada Dewan Keamanan ini adalah
Dalam pelaksanaannya, fungsi Dewan Keamanan seringkali menghadapi tantangan besar. Efektivitas ini kerap dikritik akibat adanya hak veto dari 5 anggota tetap serta ketergantungan yang tinggi pada negara-negara besar. Contohnya, efektivitas Dewan Keamanan dinilai rendah pada saat peristiwa invasi ke Irak tahun 2003 yang berjalan tanpa adanya sanksi yang tegas. Selain itu, prinsip non-intervensi urusan domestik yang diatur dalam pasal 2 ayat 7 juga kerap menjadi hambatan. Kendati demikian, Dewan Keamanan juga memiliki beberapa catatan keberhasilan, yaitu salah satunya adalah keberhasilan upaya stabilitas di Kongo melalui misi pemeliharaan perdamaian MONUSCO yang berfungsi pada perlindungan warga sipil serta dukungan terhadap proses politik. Mungkin cukup segitu penjelasan terkait fungsi Dewan Keamanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Zainuri Maulana dari kelas HTNC semester 4. Di sini saya akan melakukan pembahasan materi tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa atau bisa disebut PBB, dan materi peran organisasi internasional regional. Yang pertama membahas tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disebut PBB. Adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1945 dengan tujuan utama menjaga perdamaian dan keamanan dunia, mengembangkan hubungan persahabatan antar negara, serta meningkatkan kerjasama internasional dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan kemanusiaan. Selain itu, PBB juga berperan dalam melindungi hak asasi manusia dan menciptakan tatanan dunia yang lebih adil melalui hukum internasional dan berbagai lembaga yang dimilikinya. Secara umum, PBB dapat dipahami sebagai organisasi global yang menjadi wadah kerjasama antar negara untuk menyelesaikan masalah internasional dan menjaga stabilitas dunia. Salah satunya latar belakang berdirinya PBB didirikan setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua yang menimbulkan kerusakan besar dan korban jiwa yang sangat banyak. Sebelumnya sudah ada organisasi bernama Liga Bangsa-Bangsa, tetapi gagal mencegah Perang Dunia Kedua. Akhirnya negara-negara dunia sepakat membentuk organisasi barunya yang lebih kuat yaitu PBB pada tanggal 24 Oktober 1945 melalui Piagam PBB. Yang kedua itu tujuan PBB. Tujuan PBB berdasarkan Piagam PBB, tujuan utama PBB adalah menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar negara. Terus prinsip-prinsip PBB menjalankan beberapa prinsip dasar. Salah satunya persamaan kedaulatan semua negara anggota, menyelesaikan sengketa secara damai, tidak menggunakan kekerasan dalam hubungan internasional. Terus yang keempat, struktur organisasi PBB memiliki beberapa organ utama, yaitu salah satunya seperti Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Sekretariat, Mahkamah Internasional, terus Dewan Perwakilan,
Terus yang kelima, peran dan fungsi PBB memiliki beberapa peran penting, seperti menjelaskan konflik internasional, memberikan bantuan kemanusiaan. Yang keenam, ada lembaga khusus PBB. Beberapa badan khusus di PBB, salah satunya UNESCO, WHO, UNICEF, IMF. Terus saya dilanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu membahas tentang pengertian organisasi internasional regional. Organisasi internasional regional adalah organisasi yang dibentuk oleh beberapa negara dalam satu kawasan geografis tertentu untuk mencapai tujuan bersama, seperti kerjasama ekonomi, keamanan sosial, atau politik. Organisasi ini bersifat antar negara. Terus menurut kajian ilmiah, organisasi internasional dibentuk untuk meningkatkan kerjasama antar negara dan menjaga stabilitas global maupun regional. Peran organisasi internasional regional. Yang pertama, meningkatkan kerjasama antar negara. Organisasi regional menjadi wadah organisasi kebijakan antar negara dalam berbagai bidang. Salah satunya mengurangi konflik antar negara. Contohnya kayak seperti kerjasama dalam isu perbuatan iklim melalui rezim internasional. Yang kedua itu menjaga perdamaian dan keamanan regional. Organisasi regional membantu menjaga stabilitas kawasan melalui seperti media politik, terus misi perdamaian, koordinasi keamanan, seperti itu. Organisasi regional memiliki peran dalam sistem keamanan kolektif internasional sesuai piagam PBB. I just had to let you know you're She had me, baby, boom, she